Jadi nilai tambah itu bisa jadi dari produk kita, dari bahan baku tadi. Coba kita lihat, bahan baku yang kita pakai apa? Nah, kualitas itu apa bentuknya? Kalau biasa kita menulis bahan baku berkualitas, apa yang disebut berkualitas itu? Ya, mereknya apa yang berkualitas? Iya, tahan lama itu apa bentuknya? Tahan lama. Jadi kita sudah bisa, misalnya bahan baku berasal dari Australia. Contoh aja ya, kita bahan baku adalah misalnya kalau boleh menyebutkan merek, kalau mereknya tidak, misalnya bahan bakunya adalah menteganya di atas itu apa? Wisman itu kita lihat, Wisman itu asalnya dari Selandia Baru. Bahan baku berasal dari Selandia Baru. Produk terbaik di dunia, misalnya seperti itu. Pikiran orang, oh dapat ini Wisman misalnya. Jadi kita rubah bahasanya, kita buat nilai tambahnya. Apa nilai tambahnya? Misalnya dikerjakan oleh tenaga yang sudah berpengalaman puluhan tahun, ahli di bidang ini, sertifikat ini, kita bisa buat. Atau Bapak Ibu punya pengalaman, misalnya Bapak Ibu punya pengalaman, sudah punya pengalaman membuat kue sekian lama, kita bisa buatkan nilai tambahnya. Jadi nilai tambah itu, kalau ingin membuat nilai tambah itu, kita bisa satu, kita tambah, kita kurangi. Ikuti kata saya. Mau lebih sukses? Mau lebih sukses. Buat nilai tambah. Tambah, kurangi. Jadi misalnya gini, supaya kita berbeda satu dengan yang lainnya, kita bisa beda. Kamu ukuran kuemu berapa? Misalnya bentuk bakso Bapak bulat, oh beda. Kalau saya bakso saya segi 4. Misalnya gitulah kira-kira ya. Kira-kira aja. Oh beda, saya punya baksonya bakso isi. Di dalamnya ada anaknya. Loh, kualitasnya beda. Kita bisa ubah hal-hal yang demikian. Itulah yang akan kita komunikasikan nanti di dalam bahasa tulisan kalau kita punya WhatsApp. Ya, jadi nilai tambah itulah yang harus kita gali. Berikutnya apa? Contohnya, ini contohnya. Kalau di beberapa bisnis ya, ini contoh aja. Bisa jadi berguna di tempat Ibu, tidak berguna. Ini di bisnis dagang, misalnya. Atau Bapak Ibu punya toko, ini bisa kita kaitkan. Contohnya adalah, pada prinsipnya, mau sekaya-kaya apapun orang, semiskin-miskin apapun orang, orang suka namanya hadiah. Iya Pak Iya? Iya. Jadi ini. Jadi justru itu ada perusahaan-perusahaan yang sengaja dia main di hadiah. Pak, kan saya usaha kecil Pak. Gimana caranya mau kasih hadiah? Bisa aja. Bu, kebetulan kan hari ini kita lagi ada apa ya? Saya lagi ulang tahun. Tadi kalau misalnya kuenya kue bulat kan besar satu gitu kan. Saya kebetulan lagi ulang tahun. Kita kasih kue kecil. Nah ini ada hadiahnya buat anak dan istri. Misalnya kalau bapak-bapak kan, ini buat kalau bapak-bapak belanja ya buat anak dan istri. Tapi kalau istri kan nggak mungkin buat bapak Bu, nanti marah istri kan. Ini buat anak Bu, ada yang kecil. Jadi kita bisa buat versi yang kecilnya, ya. Jadi kita buatkan hadiah. Contohnya ini di bisnis yang lain, berhadiah aksesoris. Kalau Bapak Ibu misalnya menjual apa? Mukena, menjual apa, kita siapkan aksesoris-aksesoris yang harganya murah. Malahan Bapak Ibu jual aksesorisnya kita bisa beli. Misalnya Ibu di bisnis kue, supaya pelanggannya makin tergila-gila dengan kita bisa ciptakan hal yang memang hebat ya. Belanja di toko di sana itu, beli apa aja kita dapat hadiah. Ya, jadi kita siapkan hadiah yang namanya semacam gimmick, ya, membuat produk kita berbeda dengan yang lain. Ya, seperti itu. Nah, ini di tempat yang lain, ini di bisnis saya, Bapak Ibu. Kalau di bisnis saya, orang beli rumah, saya kasih TV, ya, saya kasih jok kulit ini saya kasih, ya, saya kasih AC, seperti itu. Misalnya tujuannya apa? Karena dinaikkan harganya 5 juta, AC udah tercover. Tadi harganya sekian, kita rubah sedikit, harga AC ini udah tercover, malah untung lagi, untung 1 juta. Ya kan tadi harganya mungkin 150 juta, kita rubah jadi 155. 5 jutanya kita beli ke AC 2 juta setengah. 2 juta setengah masih untung. Mantap apa enggak? Nah, ini membedakan kita dibandingkan dengan yang lain. Jadi buat nilai tambahnya. Yang saya katakan ini bisa jadi cocok di bisnis Bapak Ibu. Kalau tidak cocok, tulis gimmick yang lain. Ya. Berikutnya adalah apa? Berhadiah produk yang sejenis yang dekat dengan produk. Ini beli piring berhadiah mangkok. Pernah lihat ini? Kalau Bapak Ibu punya toko kelontong di rumah, kan nanti ada, kalau hari ini punya toko nih di rumah, ya kan?
Lalu kalau yang punya toko kan kadang-kadang kan si suppliernya kan datang ke rumah, ya kan? Supplier tepung datang, nanti minta atau santan atau apa minta, bang, nanti kalau kasih jual gini kasih dong hadiah dari pabrikmu. Oh gitu ya kak, iya. Nanti hadiah itu kita jadikan gimmick juga supaya kita berbeda dengan yang lain, ya. Jadi kita buat terbatas, beli sekarang berhadiah mangkuk, terbatas untuk 10 pelanggan pertama. Udah lewat dari itu sore stok sudah habis. Dari mana Bapak Ibu? Ini konsepnya itulah yang dilakukan oleh Alfamart, Indomart, oleh minimarket yang lain. Itu di bisnis kue bisa kita lakukan, ya. Malah itu tanpa duit. Jadi memang kita wajib kreatif. Jadi apa yang saya sampaikan ini bisa berlaku di tempat Bapak Ibu, bisa jadi tidak, ya. Ini tergantung tes dan ukur. Nah berikutnya adalah apa? Nah ini salah satu pelanggan saya. Ini adalah perusahaannya, yaitu perusahaan emas, toko emas. Lalu saya datang ke dia, Pak jual toko emas, yes. Lalu apa sih bedanya toko emas Anda dengan dia? Oh nggak ada. Lalu saya bilang gini, waktu itu harga payung masih murah. Jadi satu set payung itu harganya 120.000. Jadi dapat satu musim payung itu 120.000. Kita tulis aja gini, beli emas 2 gram berhadiah payung. Jadi di payungnya kita kasih hadiah. Apa yang terjadi di payung? Banyak orang yang beli. Jadi macam-macam bisa kita buat. Oke. Berikutnya lagi adalah, nah nanti ini kaitan ini bisa kita gunakan kalau di sosial media. Konsepnya adalah untuk WA, ya, untuk hadiah dan sebagainya. Berikutnya adalah ini melakukan hadiah, yang membuat paket 2 produk. Nah ini bisa, kalau beli 1 kue harganya 25.000. Tapi kalau Bapak belinya 2 kue, harganya kita bisa bundle. Nah gitu, kita bundle. Tujuannya apa? Apalagi kalau inden. Nanti kalau belinya Pak, kalau Bapak beli sekarang, barangnya diambil sekarang, nggak bisa. Jadi bayarnya harus ke depan, ambilnya 1 minggu lagi. Kita broadcast banyak mungkin. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Kita bisnis tanpa modal. Ya Pak ya. Modalnya nggak perlu Bapak Ibu. Modalnya bisa kita dapatkan dari pelanggan. Asalkan kita pandai memainkan gimmick yang seperti ini. Nah inilah yang saya lakukan Bapak Ibu di bisnis saya. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini tanpa modal. Mantap atau mantap sekali? Saya ditanya.